Seorang pemimpin lengser, lalu apa yang dia bangun ikut rontok. Program berhenti, kebijakan dibatalkan, proyek mangkrak, nama pelan-pelan dilupakan. Tapi pada Jokowi, rumus itu gagal total. Sudah setahun tidak di istana, tapi coba tengok sekitar kita. Jalan tol masih dipakai, bendungan masih menahan air, kawasan industri masih tumbuh, desa masih tersambung. IKN, yang katanya proyek ambisi, tetap jalan, tetap bergerak, tetap jadi bahan diskusi. Ini fakta yang menyakitkan bagi mereka yang berharap Jokowi cepat dilupakan. Banyak yang salah paham tentang prestasi. Mereka kira prestasi itu soal baliho, soal klaim, soal pidato. Jokowi tidak bermain di situ. Prestasi Jokowi itu fungsional, dipakai orang, dirasakan rakyat, dan karena dipakai setiap hari, sulit dihapus. Coba hapus jalan tol dari ingatan orang, mustahil. Coba suruh petani lupa bendungan, ngawur. Coba bilang desa sekarang sama saja seperti dulu. Rakyat ketawa. Inilah yang bikin narasi fitnah mentok di tembok kenyataan. Mau dipelintir bagaimanapun, orang tetap tahu. Sebelum Jokowi, banyak daerah terisolasi. Setelah Jokowi, konektivitas jadi kata kunci. Dan ini bukan soal memuja-muja, ini soal realitas lapangan. Ironinya, semakin Jokowi diserang, semakin banyak orang justru melihat ke belakang dan berkata, iya juga ya, banyak yang berubah. Itu efek bumerang dari fitnah. Orang boleh menyerang pribadi Jokowi, tapi prestasi itu benda mati yang bandel. Tidak bisa dibantah dengan opini, tidak bisa dijatuhkan dengan framing. Prestasi berdiri di lapangan, bukan di studio debat. Dan satu hal yang jarang disadari, prestasi Jokowi justru diuji setelah dia lengser. Saat masih berkuasa, orang bisa bilang, ya iyalah, kan dia presiden. Sekarang, kekuasaan sudah tidak ada, tapi dampaknya masih terasa. Artinya fondasinya memang kuat, infrastruktur itu bukan sulap. Itu investasi jangka panjang. Kalau jelek, setahun sudah rusak. Kalau asal-asalan, setahun sudah terbengkalai. Tapi yang kita lihat, masih berfungsi, masih relevan, masih menopang ekonomi. Makanya narasi Jokowi cuma bangun beton, itu kelihatan malas dan dangkal. Beton itu alat. Yang penting adalah arus ekonomi dan sosial yang mengalir di atasnya. Dan itu nyata. Desa-desa yang dulu sepi sekarang bergerak. Logistik yang dulu mahal sekarang lebih murah. Wilayah yang dulu jauh sekarang terhubung. Itu bukan puisi, itu data hidup. Dan jangan lupa pandemi, ini bagian penting dari warisan Jokowi yang sering diremehkan. Di masa krisis global, Jokowi memilih langkah yang tidak populer, tapi perlu. Vaksinasi gratis, perlindungan sosial, menjaga ekonomi rakyat kecil agar tidak ambruk total. Sekarang, setelah setahun lengser, dunia justru menilai ulang. Oh, ternyata kebijakan itu menyelamatkan banyak hal. Tapi di dalam negeri masih ada yang sibuk nyari-cari kesalahan. Ironis, tapi ya begitulah. Yang lebih lucu lagi, banyak politisi hari ini menikmati hasil kebijakan Jokowi, tapi sambil pura-pura tidak mengakui. Jalan dipakai, ekonomi ditopang, fondasi sudah ada, lalu mereka bilang, ini karena kami. Padahal rakyat tahu, fondasinya dibangun siapa. Prestasi itu seperti fondasi rumah. Yang datang belakangan boleh ganti cat, boleh pasang tirai, tapi kalau fondasinya kokoh, itu kerja orang pertama. Jokowi sudah menaruh itu. Dan inilah yang membuat warisannya susah dihapus. Karena tidak bergantung pada narasi, tapi pada fungsi. Sejarah selalu kejam pada kebohongan, tapi ramah pada fakta. Dan fakta tentang Jokowi ini satu.